agama Buddha untuk mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di dalam peti mati. Dia langsung memasukkan tangannya ke dalam. Setelah beberapa saat mencari, dia menyentuh sebuah tombol. Setelah diputar, tutup peti mati dibuka. Bergandengan tanganlah dengan prajurit itu. Oke, peti mati itu tidak mempunyai organ. Hanya saja prajurit itu terlalu takut. Tangan tersangkut di peti mati, menyebabkan tangan patah. Sang Buddha menemukan sebuah cincin kuno. Saat Bedgia melihat cincin itu, dia merasa sangat familiar. Dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Tentu saja cincin itu milik barang antik dari dinasti utara dan selatan. Di 9 toko di Truongsa, orang yang paling memahami tentang makam kuno pada masa dinasti selatan dan utara. Pastinya keluarga kedua, Tuan kedua, Enhinguyet Hong. Nah, untuk mengetahui dari makam kuno manakah peti mati tersebut berasal, dari situlah eksperimen rahasia Jepang dihancurkan. Keluarga Buddha dan wakil petugas Truong tiba di Livien. Livien adalah tempat Enhinguyet Hong bekerja pada siang hari. Dan di malam hari, kelompok keluarga Hongnya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Nama asli Enhinguyet Hong tidak diketahui, tapi dia adalah pria tampan yang terkenal di Truongsa. Seorang teman dekat keluarga Buddha dan menduduki peringkat kedua dalam 9 sekte. Karena menyanyikan peran wanita di teater Hoko terkenal. Namanya Enhinguyet Hong. Saat keluarga Buddha dan wakil pejabat Truong memasuki panggung utama, secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pahlawan dari tempat lain yang datang ke Truongsa untuk menimbulkan masalah. Pria heroik itu mencoba memaksa Enhinguyet Hong menyanyikan lagu berjudul Happy Frog. Bernyanyilah, cepatlah bernyanyi untuknya. Tuan, jika Anda tidak mendengarkan lagunya, kamu boleh pergi. Jangan ganggu orang lain mendengarkan lagunya. Apa yang mengganggu dan tidak mengganggu. Jangan berpikir untuk memakai seragam militer. Aku takut padamu. Begitu kata-kata itu berakhir, masyarakat setempat berdiskusi satu sama lain. Pesanlah 2 pon biji melon dan sepiring buah karena akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bernyanyilah, cepatlah bernyanyi untuknya. Keluar sekarang. Pahlawan itu ditendang oleh wakil petugas Truong. Membuatnya kewalahan. Dia tidak lagi terlihat sombong. Buddha dan Enhinguyet Hong saling berpandangan dan tersenyum. Dia melepas cincin di tangannya. Pria sombong itu merasa tidak puas karena kehilangan muka. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam. Itulah adegan pembukanya. Dia mengeluarkan senjata tersembunyi dan menembakkan panah senjata tersembunyi itu ke arah keluarga Buddha. Tanpa diduga, sang Buddha memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Lalu dia menjentikkan cincin yang baru saja dia lepas. Menjatuhkan senjata tersembunyi ke dalam cangkir teh. Hao sadar dia telah menyinggung orang yang salah. Dia membawa 2 bawahannya dan melarikan diri. Teh dalam cangkir Buddha telah berubah warna menjadi biru tua. Jelas sekali gas yang tersembunyi itu membawa racun. Umat Buddha meminta maaf. Itu adalah kelalaianku. Tolong bantu aku menyelidikinya. Dari provinsi mana dia berasal? Jangan biarkan dia meninggalkan Truongsa. Ya. Pertunjukan berakhir, dan sang Buddha mengeluarkan cincin dari dinasti utara dan selatan. Enhinguyet Hong mengetahui sesuatu. Namun karena suatu kejadian, saya tidak lagi menyentuh benda-benda di bawah tanah. Jadi saya tidak ingin membantu keluarga Buddha. Ia juga menasihati keluarga Buddha untuk tidak menyelidiki makam kuno itu lagi. Saya memberikan satu nasihat kepada umat Buddha. Ini sangat berbahaya, jangan bertindak sembarangan. Melihat Enhinguyet Hong tidak mau membantu, keluarga Buddha tidak memaksanya. Namun tetap meninggalkan ring untuk Enhinguyet Hong. Meskipun Enhinguyet Hong secara lahiriah menolak aliran Buddha. Tapi ketika dia kembali ke istana Hong, pikirnya. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu rahasia di ruang belajar. Dan di dalamnya ada jalan rahasia yang penuh dengan organ. Skill terbaik Enhinguyet Hong adalah serangan ringan dan peluru besi. Sebelum meninggalkan Livien, dia menggali kuburan kecil yang tidak perlu menyentuh tanah. Hanya dengan sebatang bambu, Anda bisa bergerak dengan mudah. Jadi sistem anti-maling yang dipasang sendiri hanyalah masalah kecil baginya. Dan ketika Enhinguyet Hong membuka pintu yang sudah lama tertutup debu, dia pergi ke ruang rahasia. Ruang rahasia penuh dengan alat untuk masuk dan mencuri kuburan. Ada peta makam kuno, item untuk mengusir roh jahat dan mengusir serangga. Tapi langit-langit ruang rahasia, ada lukisan Tai Chi untuk mengusir roh jahat. Ada juga akuarium dengan hiu. Kemudian Enhinguyet Hong membuka sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu ada sebuah cincin yang identik dengan yang ditinggalkan keluarga Buddha. Akhirnya aku bisa melihat cahaya itu lagi. Buddhisme untuk mencegah plot Jepang. Dia masih memutuskan untuk menyelidikinya. Meski saya tidak tahu dari mana peti mati itu berasal, namun mereka dapat mengandalkan peta kereta api untuk mengetahui dari mana asal kereta Jepang nomor 076. Jalur kereta api di timur laut telah hancur. Tapi lihatlah, kereta api dari Truongsa ke timur laut masih utuh.
Daerah sekitar Truongsa memiliki pegunungan. Di pegunungan seringkali ada rel kereta api menuju tambang. Aku yakin kapal itu datang dari tambang.